Lagi baca-baca ini tentang Bang Amri ini. Baik, pencinta Batam Pos, bertemu lagi dengan kami di Batam Pos. Saya M. Nur dan ditemani rekan saya Juanda. Saya Juanda dan juga lagi baca. Ya, Bang Upload Amri. Tapi kalau orang sering sebut Bang, kalau beberapa teman-teman nyebutnya udah Amri. Udah Amri. Nah, Bang Amri ini dari Padang. Panggilannya udah. Udah Amri. Tapi kalau saya tadi baca nih Bang, Amri dari jurnalis penggiat olahraga menuju parlemen. Wah. Iya. Jadi background-nya oke banget. Betul. Background-nya oke banget. Berarti Nah, kita mantep banget ini. Betul. Nah, di kesempatan kali ini di rubrik ngobrol politik soal di Batam Pos, kami menghadirkan sosok yang spesial. Kenapa spesial? Karena dia bukan orang biasa ya. Bang Amri ini seperti yang bilang Juanda tadi, dia sebenarnya dulunya sampai sekarang masih ya, Bang? Masih Seorang jurnalis. Tapi belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini, dia lebih identik dengan insan olahraga karena dia banyak sekali berkecimpung di dunia olahraga gitu. Koni. Ya, betul. Di Koni. Kita bacain dulu ya. Kita baca dulu sebentar. Profil. Ini profilnya singkatnya, Bang. Iya. Jadi Bang Amri ini lahir di Padang 30 Juni 73. Masih sangat muda, dia tinggal di perumahan Anggrek Sari. Dapil. Sesuai dengan dapilnya ya. Dapil, Dia sesuai dapil. Demokrat nomor urut 6. Dapil Batam Kota Lubuk Baja. Ya, Batam Kota Untuk Lubuk Baja. DPRD Kota Batam. Betul. Nah, pendidikan mungkin ada yang sama dengan sekolahnya Bang Amri, SD Impres Parah. Di Padang. Parah Sampai Enok SMA. ya. Iya. SMP Negeri 5 Padang, SMA Negeri 10 Padang, D3 Manajemen Industri, Akademi Pimpinan Perusahaan Departemen Perindustrian RI Jakarta. Kemudian S1 Manajemen Universitas Pancasila Jakarta. Aju, profesi Ju, silakan Ju. Profesi udah Amri. Sama profesi kita. Profesinya kita hampir sama. mirip dengan saya, Bang. Betul. Sama. Wartawan di Harian Umum Sijori Mandiri. Haluan dulunya. Ya. Iya. Lalu juga wartawan atau redaktur di Harian Umum Haluan Kepri, berubah ya Bang? Ya, berubah nama. Berubah nama. Lalu wakil redaktur pelaksana di Harian Pagi Koran Sindo Batam. Pernah di Sindo juga. Pernah. Makanya ya sudah kita Satu lagi? Kan sama ya Ibu makanya saya juga. dibilang orang Semandonya. Iya. orang rumahnya di sana. Di Sindo. Di iya. Sindo. Pimpinan di media online kepri1.com. Masih sampai sekarang? Online. Masih Masih. sampai. Wah. Iya. Nah, saya tertarik nih organisasi Oke. ini. Ini luar biasa nih Ju. Dan masih aktif sampai sekarang nih. Wakil Sekretaris Umum KONI Provinsi Kepulauan Riau. Iya. Kemudian Sekretaris Kormi Kormi. Provinsi Kepulauan Riau. Kormi itu apa, Bang? Kormi ini Komite Olahraga Masyarakat Wow. Indonesia. Oke. Terus Sekretaris Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian Kepala Badan Komunikasi Strategis. Nah, ini sesuai DPC profesi Partai nih. Demokrat Karena Kota Batam. Jurnalis, karena ya. wartawan di Komunikasi. di Komunikasinya. Bakomstra. Kemudian Wakil Ketua Bidang Organisasi IKPK Kota Batam. IKPK itu apa, Bang? Ini paguyuban Ikatan Keluarga Padang Kota. Padang Kota. Nah. Iki orang awak lah. Nah, Padang Kota. Udah dan uni orang Minang aku orang awak aku. Berarti saya lebih pasti bahasa Minang saya Bang ya. Iya. Karena memang orang Minang. Oh gitu ya. Orang Minang gue. Gitu. Oke. Oke, Ju. Kemudian Ketua Bidang Olahraga DPP Gema Minang Kota Batam. Kemudian ada relawan sosial HP Hope for Life. Salah baca saya. Hope for Life gitu. Kita butuh kacamata baca. Jadi ada olahraga, ada sosial, sosial dan ada paguyuban. Dan ada juga jurnalisnya. Jurnalis. Jadi lengkap. Inilah 4 organisasi ini yang mendukung kita. Berarti ini paket lengkap, Bang. Bicara soal komplit. Paket komplit. Betul, baik komplit. Bicara soal problem masyarakat. Dia di jurnalis sudah lama menyoroti persoalan masyarakat. Alhamdulillah. Bicara olahraga, dia berkecimpung di olahraga. Paguyuban juga di situ. Di sosial juga. Karena kita pelaku langsung. Orang lapangan. Dan juga orang lapangan. Gerakan sosialnya jadi, udah tahu kondisi lapangan. Tapi gerakan sosialnya udah Amri ini Bang, tidak hanya di Hope for Life. Saya juga sering mungkin beberapa warga Bengkong atau warga Batam Center kenal dengan tagline
sahabat Amri. Amri. Iya, iya, Itu iya, betul. Bergerak mungkin Untuk jauh sosial. Ya, jauh jauh sebelum sebelum pencalonan itu sahabat Amri itu adalah Hmm. kegiatan sosial yang membantu Iya. banyak orang. Tidak hanya jurnalis tapi juga masyarakat umumnya. Dan Oh, insya Allah istiqamah. Istiqomah. Istiqomah Untuk untuk tetap melanjutkan seterusnya. sahabat Amri ini. Iya. Siapapun itu kita Iya. tolong ya Bang. Iya, Tapi saya betul. sedikit ya Bang, kita Boleh, ulas boleh, sedikit. Jo. Iya. Jo. Nama, ini namanya Amri. Hmm. Iya. Nggak ada panjang Bang. Nggak ada. Kalau 4 huruf. Kalau di Minang itu Amri ini Angkatan Muda Republik Indonesia. Amri. Cocok juga Singkat. disematkan ke beliau. Singkat aja. Singkatan. Angkatan Muda Republik Indonesia. Iya, Benar-benar iya, Republik Indonesia. Merah putih darahnya Iya, ini. iya. Iya, betul, betul. Daerah pemilihan. Kalau di tagline sahabat Amri, Saha Batam RI. Wah, Ah, wah keren Bang. Ini memang beda kalau pas ya, jurnalis tuh pas Kalau dapat tagline-nya dapat. Cocokologinya mantap. Betul. Saha Batam RI. Iya, betul, Kayaknya betul. memang tujuannya Sahabat. ke sana ya, Bang. Iya, iya. Daerah pemilihan Dapil 1, Batam 1, Batam Kota, Lubuk Baca, nomor urut 6, partainya Demokrat. Demokrat. Nah, Ju, Iya. sebelum lebih lanjut, mungkin kita pengen tahu, ya Hmm. kok memilih jalur politik pula? Pasti kita ada saat ini? Apa motivasi ya? ada alasan, Bang. Pasti ada alasan. Ini. Ada. Karena kita tahu Bang, Hmm. udah Amri ini kok secara apa ya namanya isi tas ya cukup lah kayaknya Iya. untuk hidup. Tapi kenapa harus jalur politik? Politik, Karena betul. sudah ke jurnalis sudah, Iya. KONI betul. sudah, Sudah. Iya. sosial udah oke. Oke, Nah, betul. Betul. kenapa betul. politik Bang memilih? Makanya Sejarahnya, silakan, Bang. Makanya dia satu kata, mau berbuat lebih. Mau berbuat berbuat lebih. Itu satu kata, satu kalimat tuh. Satu kalimat. Berbuat lebih. Mau berbuat lebih. 3 kali. Kalau berbuat, kita sudah, Ya, bukan sudah, tapi tetap berjalan. ya. Contoh, jauh-jauh hari kita juga jadi wartawan di lapangan, itu Menyuarakan juga udah kepentingan. berbuat. Ya, Itu juga udah. menyuarakan kepentingan masyarakat gitu ya. Ya, itu Betul. juga sudah berbuat. Hmm. Berbuat dalam goresan pena kita, Ah, tinta. oke. Itu udah berbuat. Betul. Terus di sosial juga kita sudah terjun juga ke lapangan. Di olahraga juga secara tidak langsung kita juga sudah berbuat membantu para atlet melalui organisasi kita. Di paguyuban juga gitu. Tapi kenapa masih? Nah, kan gitu. Nah, itu tadi, pengen berbuat lebih. Oke. Ketika kita berada di sistem, nah, disitulah kita akan bisa berbuatnya lebih maksimal. Betul. Berarti makin banyak orang yang terbantu nantinya Bang. Ya, Seperti Iya. itu. karena butuh akses, baik itu kesehatan, pendidikan maupun untuk Olahraga juga. olahraga, Oke. lowongan kerja dan lain sebagainya. Jadi Iya. ingin berbuat lebih itu aja. Jadi lebih luas ya. Nah, lebih luas kita Apalagi punya menggunakan kewenangan gitu ya. akses, punya kewenangan. Yang penting kan kita berjalan di koridornya, di relnya. Wah. Itu yang diinikan. Betul. Tapi Ini menarik. ini. menarik Bang, Iya. beberapa jurnalis memilih jalur-jalur Iya. Ya. jalur politik ya Bang. Politik. Tapi betul. Yang penting kan jangan sampai lupa kan itu. tidak lupa. Nah, itu Nah, kalau itu yang Karena saya yakin kalau jurnalis masuk ke jalur politik itu Hmm. mungkin memberikan warna ya, untuk DPRD maksudnya. Maksudnya Betul. warna yang akan dia masuk Betul. ya, Jadi warnanya tuh lebih semarak kayak. Betul. betul. Dan bakal akan lebih transparan. Tidak Iya. ada lagi yang menyembunyiin buku nintang. Iya, betul. Menyembunyikan apa yang mau dibangun oleh pemerintah gitu loh. Padahal itu semuanya menggunakan uang rakyat. Harusnya terbuka lebih. Harus ini. terbuka, betul. Harus ini bisa menjadi terbuka, harus pembobrak nanti nih, betul. transparan dan memang apa ada yang betul-betul mesti diketahui publik ya enggak perlu kita sembunyikan. Betul. Karena itu Jadi saya ingat sedikit Bang, Nah, ketika iya betul. gempa di Padang, saya ke Hmm. Bukit Tinggi gitu loh. Nah, Salah satu kelurahan itu semua program yang dibangun tuh ditempel di depan kelurahan ini itu. bagus itu, ya. Ini kalau di dewan itu disembunyiin gitu loh. Nah, Gimana itu makanya kita coba kadang itu kan tak semua juga ya paling ada juga kan yang memang itu menjadi rahasia negara kan
perlu kita ini. Tapi kalau yang memang haknya publik, Ya, kenapa harus tidak mesti Betul. Harus disampaikan ya, dipublish, Bang. harus disampaikan. dibuka. Karena sekarang juga zamannya zaman keterbukaan Betul, informasi. Jadi betul. masyarakat juga berhak juga untuk mendapatkan informasi. Iya. Toh kita juga selama ini sering di lapangan, tugas kita suruh gali-gali informasi kan itu. Iya, iya, iya. Jadi sekarang nanti kawan-kawan berbaliklah untuk menggali informasi, insya Allah. Iya, iya. Jika kita ditakdirkan untuk duduk. Ini perlu teman-teman wartawan yang juga menjadi pemilih nanti Iya, harus betul. dipegang nih omongannya. Kalau enggak nanti. Insya Allah kita Karena tetap ada ini. jejak digitalnya ya, Bang. Oh iya, ada digitalnya di Batam Pos. Sekarang tak bisa main-main. Betul, Jejak betul. digital Itu sudah. mudah di ini kan. Itu. Nah, Ju, mungkin sebelum kita lanjut berbincang lebih jauh dengan Bang Amri, Kita terutama gali-gali lagi. soal visi misi atau program dia ya. Visi, ya. Apalagi khusus masalah olahraga, agak Ya, jarang juga betul. caleg membahas soal itu. Dan kayaknya Kita- Bang Amri juga greget juga melihat perolahragaan di Batam Nah, seperti ya, apa. betul. Mungkin juga akan mau mengubah perolahragaan di Betul, Batam. betul, Tentu betul. ada Betul. beberapa hal yang mau dibawa dia. Iya, Iya, betul. Tapi sebelum kita ke sana, kita rehat rehat sejenak. sejenak. Ya, kembali bersama sahabat Amri. Amri. Oh ya, bukan. Amri. Ngopinya Batam Pos. Bersama sahabat Amri. Amri. Nah, Iya. tadi kita berbicara soal politik, tadi sudah masuk bagaimana apa sih yang pengen dicapai oleh Bang Ya. Amri atau udah Amri ini di politik gitu. Nah, tapi yang bikin saya penasaran itu adalah Pelabuhan. kenapa Kenapa berlabuh? pelabuhannya itu Demokrat, Bang? Iya. Apakah memang punya Historis? historis dengan Demokrat atau punya hal-hal lain, Bang, dengan Nampaknya Demokrat, gitu? ada kedekatan dengan Pak SBY. Kalau secara historis enggak juga ya, tapi memang saya dari dulunya juga idola juga dengan Pak SBY. Wow. Jadi dan lagi pula plafonnya plafon partainya juga mengena di saya. Terus satu lagi, kalau kita bicara dengan partai-partai lain, ada beberapa partai itu yang kaderisasi. Jadi susah juga kita kalau untuk masuk. Iya, iya. Nah, sebelumnya juga saya juga ada juga ditawarin di beberapa partai pas saat pencalekan ini, dan itu kebetulan sebelum gabung ke Demokrat. Tapi ketika saya timbang-timbang, sepertinya saya lebih pas di Demokrat. Iya. Itu Udah cocok warna bajunya juga. bajunya warna cocok. Tapi ini Terus- sama warna, cuma bukan Demokrat. Ini Batam Pos ya, Bang. Apalagi Pak SBY ini juga kan hobi juga voli. Iya. Bahkan punya klub sendiri, Lavani. Lavani. Wah. Udah dua kali lah juara Proliga. Wow. Gitu. Nah, ada kedekatan emosional dari hobinya nampaknya. dari hobi dan juga dan alhamdulillah kita juga udah 2 kali juga ke Cikeas bawa tim voli. 2 kali ke Cikeas. Nah, itu Oh, sparring itu dengan luar biasa. Lavani, Lavani. Oh, Berarti klubnya Pak SBY. kedekatannya luar biasa, Bang. iya, iya. Kedekatan secara olahraga, kedekatan Ya. juga secara ide Masuk, dan iya, gagasan ide dan betul. gagasan. sebagai betul. partai gitu. Heeh. Nah, Bang, saya pengen tanya nih, Bang. Hmm. Mungkin visi misi atau hal apa yang Ya. akan Abang bawa ini kalau jika kita berkata jika Abang duduk di dewan Oh, iya. nantinya. Apa sih yang Abang bawa? Dan mudah-mudahan duduk, Bang. Insya Allah. Amin. Insya Allah, amin. Visi yang saya bawa itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menarik ini. Nah, kualitas sumber daya manusianya itu diantaranya generasi muda. Generasi muda, terus pelaku olahraga, terus juga pelaku usaha ekonomi rumahan. Itu yang saya bawa sebagai visi. Nah, terus untuk misi saya juga tidak membawa misinya yang muluk-muluk, yang betul-betul kira-kira akan terjangkau dan insya Allah dapat direalisasikan. Kita tidak mau juga nanti beretorika terus bicaranya
yang muluk-muluk atau bicaranya skopnya nasional, Betul. sementara yang di dekat kita Mm-mm. kita ya fokus untuk mengurus skop kota. Jadi Iya, iya. Jadi nggak boleh omon-omon aja gitu. kebutuhan masyarakat masih banyak yang perlu kita bantukan, makanya saya sampaikan dalam misi yang saya bawa. Saya bawa misi 6 sesuai dengan nomor urut. Sesuai dengan nomor urut. Ini kan kru kita nih masih muda-muda nih. Iya, betul. Saya mendorong aktivitas, kegiatan-kegiatan anak-anak muda kita yang produktif. Termasuk e-sport itu tadi, Bang. Ya, itu salah satunya. Jadi kegiatan-kegiatan yang positif dikembangkan, di-create oleh anak-anak muda kita, itulah menjadi konsen kita. Itu satu. Baik. Yang keduanya adalah membantu masyarakat kita itu dalam akses kesehatan. Saat ini masyarakat kita utamanya menengah ke bawah masih banyak yang belum punya BPJS atau KIS lah ya, Kartu Indonesia Sehat. Kita tidak tahu apakah memang tidak ada kesempatan untuk mengurus atau apa. Padahal itu juga positif untuk membekali diri kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau di luar kemampuan. Betul. Nah, kita upayakan nanti bagaimana untuk membantu dalam pengurusan warga kita untuk BPJS, utamanya BPJS kesehatan ini. Kita bantu lah. Karena ada juga daerah yang bisa preminya dibayarkan oleh daerah kan. Iya. Juga begitu ya. Yang penting kita membantu akses tadi, bagaimana supaya warga kita, masyarakat kita itu bisa dibekali dengan BPJS. Jadi nanti sekiranya ada kecelakaan ataupun ada yang kondisi yang darurat, kan bisa mandiri dengan bantuan BPJS. Betul, Bang. Terus juga kadang masyarakat kita juga masih terkendala kadang akses di rumah sakit. Ketika dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, siapa yang jamin? Siapa yang ini? Ya. Itu kan masih ada juga yang seperti itu. Nah, kita bantulah karena kita insya Allah kita duduk, kita sebagai anggota dewan itu kan kita membuka akses bagaimana bisa membantu mereka. Terus yang ketiga itu lebih kepada ke olahraga. Ya, gimana Bang? Kita pingin selama ini juga kalau pekerjaan insya Allah atlet yang berprestasi sudah mulai dapat perhatian lah dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ya. Pekerjaan termasuk untuk masuk di kepolisian ataupun di TNI, militer ya, itu sudah ada. Tapi sekarang untuk beasiswa ini yang belum, yang saya lihat ya, beasiswa pendidikan. Dan itu yang akan kita perjuangkan, Bang. Insya Allah itu yang mau jadi bagian dari misi kita untuk perjuangan. Artinya mereka juga kalau beasiswa anak yang prestasi akademik itu memang pemerintah sudah menyediakan. Tapi yang atlet berprestasi ini belum. Kita mau juga bagaimana atlet ini setelah dia masa keemasan dia itu sudah berlalu, dia bisa bekerja di tempat yang selayaknya lah, yang sebanding dengan prestasi yang mereka sudah berikan. Nah, salah satunya mereka mesti dibekali dengan pendidikan tinggi. Nah, jadi kita mau juga dia lagi berprestasi, usia masih usia golden age. Nah, kalau dia masih bisa kita dia mau melanjutkan pendidikan, kita dorong itu pemerintah, Bu ya dibantu juga atlet yang berprestasi ini beasiswanya. Ya. Betul. Terus pelaku olahraga, diantaranya pelatih dan juga wasit juri, itu kan profesi.
Itu profesi mulia juga. Mm-mm. Hampir sama juga lah dengan RT, RW, dan lain sebagainya yang mereka diberikan insentif oleh Insentif, pemerintah. Kita akan berupaya bagaimana supaya mereka ini juga dapatlah dibantukan oleh pemerintah insentif bulanan. Ya. Kalau masalah nominal itu disesuaikanlah dengan Kemampuan yang penting anggaran. ada keinginan bagaimana supaya mereka kita siapkan juga lah insentif bulanan mereka. Karena kalau kita turun ke lapangan, kita lihatlah di mana-mana tempat latihan cabang olahraga ya. Mm-mm. Ada yang namanya klub, ada yang namanya dojo, dojang, Mm-mm. sasana dan lain sebagainya. Itu kan semua banyak itu pelatih-pelatih kita yang sebetulnya mereka tidak dibayar itu. Tidak dibayar, Bang? Tidak dibayar. Mm-mm. Bagi pelatih itu karena lebih kepada kecintaan dia dan hobi. Ya. Ya. Panggilan jiwa juga ya, Bang. Panggilan jiwa. Kalau bagi yang punya klub yang menempatkan mereka untuk membantu melatih, ya kadang bantu transportasi, bantu ya seadanya lah. Artinya profesi mereka itu belum dapat mereka sepenuhnya banggakan dari keringat yang dia tumpahkan untuk melatih anak-anak ini, tapi belum mendapatkan penghargaan dalam artian insentif lah. Kalau penghargaan setelah atlet jadi, atlet berprestasi, pemerintah sudah berikan, baik Ya, itu tingkat kota maupun tingkat provinsi. Sampai nasional juga seperti itu. Tapi ketika dia melatih, ini membina dari bawah. Betul. Nah, ini saya terketuk untuk itu, bagaimana nanti memperjuangkan itu. Itu bisa saja nanti kita bantukan lewat penganggaran KONI ataupun lewat dinas yang bersangkutan. Itu bisa saja seperti itu. Jadi itulah. Sangat bisa, Bang, sangat bisa. Ya. Karena kasihan juga ya para pelatih, misalnya dia pergi ke satu sasana atau ke Minimal dia untuk bantu transportasi betul. mereka, BBM kan jalan juga apa. Nah, tapi yang sekarang banyak pelatih kita masih belum mengeluh lah. Kalau dibilang mengeluh ada juga lah. Ya. Tapi mereka itu lebih kepada hobi Iya, karena mereka memang berangkat dari atlet. Jadi rata-rata kalau dia sudah lepas dari status atlet dan dia sudah boleh dikata pensiun, kadang gatal-gatal juga itu untuk dia pengen berlatih, mengembangkan potensi itu, mengembangkan menurunkan ke yang muda-muda. ke muda-muda. Gitu. Jadi itu lebih banyak pengabdian. Iya. Nah, itu kita Betul. dari sisi luar kita melihat ini patutlah Perlu kita apresiasi insentif gitu ya, dengan melalui insentif. Betul. Itu. Terus yang keempat, yang misi saya bawa itu adalah menyangkut masyarakat secara langsung. Masyarakat selatan. Ya, di perumahan-perumahan atau kawasan-kawasan rumah tinggal lah, Ya. itu kan biasa ada pasum. Ya. Nah, kita akan dorong bagaimana misalnya kalau perumahan atau kawasan tersebut belum punya pasum, kita bantulah untuk mendorong ke pemerintah untuk mengupayakan pasum. Ya, betul. Tuh. Kalau sudah punya pasum tapi belum representatif, ya ala kadarnya, ya kita bantukan bagaimana supaya bisa ditingkatkan gitu ya. sampai dapat dibuat sampai dapat digunakan. Layak. Kalau sudah ada pasum dan sudah representatif, kita dorong lagi masyarakat setempat supaya dapat melaksanakan aktivitas sosial, aktivitas olahraga dan lain sebagainya yang produktif dan positif, terutama untuk olahraga. Minimal tiap pagi bisa warga setempat bisa memanfaatkan untuk senam yang ringan-ringan aja, atau anak muda untuk berkreatif di pasum itu. Yang penting pasum yang ada di setiap kawasan-kawasan perumahan itu mesti hidup mesti hidup. Walaupun olahraga hanya sebatas kebugaran, karena memang kita juga 2045 Indonesia menuju Indonesia sehat dan bugar. Dan itu akan kita perjuangkan untuk kita perjuangkan di dalam. Lubuk Baja ya, Bang.
Kalau bagi saya di dalam itu nanti kan ada bilik-biliknya. Saya memang berangkat dari dapil. Ya, Tapi berangkat kalau jadi itu menjadi milik masyarakat. milik ya, Bang? masyarakat. Betul. Milik semua orang. Milik semua Milik orang. semua masyarakat, Terus betul, apa yang bisa saya lakukan kalau untuk jadi itu tadi yang saya bilang, bilik ada untuk semua masyarakat Kota Batam, ya kita membantunya melalui dari fungsi kita, tugas kita yang ada di Dewan yang 3 itu. Baik. Ya, bantu penganggaran, bantu untuk pengawasan dan bantu legislasi ya. untuk perda. Semua yang jelas bagi saya untuk kepentingan masyarakat. Nah, jadi itulah yang dibantukan secara menyeluruh untuk masyarakat Batam melalui tugas tadi yang 3. Nah, kalau yang mengenai apa tadi perbaikan pasum apa ya prioritas nanti di skop dapil. Ya. Nanti ada lagi. Nah, ini biliknya untuk organisasi yang mendukung kita, Betul. relawan atau apa. Jadi ada bilik-bilik. Itu bisa pakai poker. Itu. Terus yang kelima itu adalah saya bagaimana, karena saya berangkat dari relawan sosial, saya pingin juga nanti saya bergabung dengan kawan-kawan relawan sosial Hope for Life namanya. For life. Ya. For life. Kalau kawan-kawan sering lihat begitu ada bencana baik di dalam maupun di luar, ini kami kawan-kawan semua yang tergabung dalam Hope for Life ini langsung tergerak. Yang kami selalu ngumpul receh-receh di lampu merah. Wow. Nah, itulah terkumpul nanti kami sumbangkan, kami antar langsung ke mana-mana daerah bencana. Jadi saya ingin memberikan pendampingan nantinya kepada mereka. Lebih terorganisir berarti gitu ya. Dalam bentuk akses tadi. Selama ini mereka ya sporadis turun karena jiwa sosial tadi turun. Turun. Tapi ketika menembus berbagai karena kita berbuat sosial ini juga pasti ada berurusan dengan beberapa pihak. Ini kadang kita ini terbatas akses. Nah, kalau sekiranya kita berada di dalam nanti kan dapat membantulah dalam akses. Terakhir yang misi saya yang keenam adalah bagaimana membantu usaha rumahan ibu-ibu rumah tangga ini. Wah, ini menarik nih. Karena ini bagian dari ketahanan keluarga ya. Iya. Betul. Ibu-ibu ini juga bagian dari dapat membantu mendorong ekonomi keluarga. Jadi di samping bapaknya yang memang mencari tanggung jawab untuk mencari income dari luar, kenapa tidak ibu-ibu ini bisa juga membantu ekonomi keluarga. Sekarang banyak online juga bisa dilakukan. Dengan pakai handphone, medsos bisa. Gitu ya. Nah, sehingga ekonomi keluarga terbantu. Nah, di mana posisi saya? Posisi saya adalah membantu mendorong apa yang kira-kira yang dibutuhkan oleh mereka. Kalau mereka mesti ada pelatihan, kita doronglah untuk adakan pelatihan sehingga sama modal ekonomi ke keluarga dinas terkait kan pemodalan kalau mereka memang jadi kita itu sebagai jembatan jembatan kita membuka akses, itulah yang insya Allah 6 misi ini yang saya bawa yang itu bersinggungan langsung dengan masyarakat kita. Dan itu bukan janji, tapi itu adalah program ketika duduk yang akan dibawa nanti. Dan insya Allah itu saya rasa tidak terlalu muluk-muluk lah. Artinya itu memang sangat dibutuhkan dan dijangkau. Baik. Thank you. Sangat menarik sih Bang. Karena 6 misi ini, ke-6-6-nya itu ke akar rumput. Ya, langsung. Benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kreativitas untuk masyarakat. Anak-anak muda, beasiswa untuk atlet dan
insentif untuk Pendampingan para sosial. pendampingan Iya. sosial. Dan memberikan ketahanan ekonomi bagi Iya, untuk ibu-ibu rumah keluarga. tangga atau di Kita dorong lah. Ini Bapak-bapak nanti yang cuma kerja bapak-bapaknya nggak usah ngeluh ini mesin saya satu, nah ada Iya. ibu mesin pendamping gitu kan. Pendamping. Artinya penggerak ekonomi keluarga itu Iya, juga. betul. Ya sembari duduk-duduk ibu-ibu kan bisa juga all shop Betul. jualan ini. Jangan jualan hanya itu. belanja Jadi ya, ndak- tapi jual gitu ya. jangan memanfaatkan medsos untuk konsumtif, tapi betul. juga bisa menghasilkan. Menjadi Itulah produktif bagaimana gitu ya, kita betul. akan mendorong itu. Wah ini Betul. memang beda nih kalau calegnya dari Karena kita orang jurnalis, lapangan, orang Pak lapangan Nur, lagi kita kan. orang lapangan dan hari-hari kita juga meliput, mewawancarai masyarakat kita Ya. dari kalangan menengah, dari kalangan bawah sampai atas itu. Ya. Baik Ju, nanti setelah kita rehat sejenak, nanti kita akan kulik sedikit fokus ke olahraga nih. Ya. Bagaimana pengembangan olahraga ke depan, karena beliau ini insan olahraga dan sekarang masih Udah aktif di lama, berbagai iya. organisasi sangat tunak di olahraga. olahraga. Setelah yang satu Satu ini. Kita rehat sejenak. Ya, kita sudah sampai di sesi ketiga ya, perbincangan dengan Uda Amri. Uda Amri gitu Kita lah. nyebutnya udah Amri. Tadi udah mereka udah disampaikan tadi visi dan misinya dan Iya, sangat betul. seperti yang bilang Juanda tadi sangat mengena ke akar rumput gitu loh. Iya. Dan ini ya membedakan kalau orang lapangan jadi caleg dibandingkan pendatang baru Karena yang mungkin nggak. paham dengan, jadi kalau orang-orang di Situasi. lapangan Bang, Ya. orang-orang lapangan itu paham dengan problem-problem Iya, masyarakat. langsung. Apa sih yang dirasakan masyarakat? Oh iya, masyarakat itu butuh ruang-ruang kreativitas. Iya. Anak-anak muda itu butuh ruang kreativitas. Iya. Ibu-ibu rumah tangga butuh pemantapan ekonomi mereka. Iya. Dan juga siapa lagi? Orang-orang yang bergerak di sosial butuh pendampingan. Iya. Betul. Jadi, visi misinya tepat Semua dan masuk. sasaran gitu. Dan semua mengena ya. Ya, dan misalnya kalau tadi kan ada satu visi misi yang saya agak pengen ulik sedikit gitu. Beasiswa untuk atlet. Atlet. Ya, Itu kan jarang sekali diungkapkan. itu oleh jarang caleg. sekali. Itu jarang sekali diucapkan, jarang sekali diberikan untuk para atlet. Karena bagaimanapun begitu mereka mendapatkan medali, begitu mereka tua, begitu mereka ini kan mereka Dia harus punya hidup apa-apa. juga, melanjutkan Mereka hidup. harus punya betul. hidup. Nah. Iya. Betul. Seperti itu. Dan tapi Bang Uda Amri ini sudah memikirkannya jauh-jauh hari. Betul. Minimal insentif tadi itu ya. Nah, bicara soal olahraga, kita akan mengulas sedikit nih, Bang. Nah, ini dia. Katanya Ju. Uda Amri ini melalang buana kemana-mana, mendampingi banyak orang. Iya, betul. Iya, banyak Meskipun pendamping. tak ada PT-nya, didampingi terus lah pokoknya Iya, gitu iya. ya. Karena Keliling anggarannya terus. Minim. Mohon maaf ya, Kepri itu masuk Minim, Bang. anggarannya Minim. yang sangat minim ya. Bandingkan Minim. dengan Babel yang udah dia Iya, 15, besar. Jambi yang sudah 11 miliar gitu Betul, loh. Tapi betul. meskipun minim, tapi pengabdian, Bang. Nah, Ah, ini udah ini Pengabdian. jadi Ya. saksi hidup ini nih. Nah, gimana nih, Nah, Dah? gimana dah? Katanya Ada? banyak, sudah berapa atlet sih, Dah? Ada berapa Ya. ini yang kita dampingi, Dah? Jadi kalau ini kita berangkat dengan skop provinsi ya, karena Oke, kebetulan saya berada di wakil di KONI Provinsi Kepulauan Riau, Oke. wakil sekretaris Wakil umum provinsi. sekretaris umum, betul-betul. Jadi ya sama yang Pak Nur bilang tadi, memang kalau kita bicara anggaran sampai saat ini juga kita untuk olahraga ini masih sangat minim bila dibanding daerah-daerah lain. Tapi di KONI sendiri itu tidak menjadi itu jadi satu hambatan Untuk bisa mengorbitkan untuk atlet mengorbitkan gitu ya. atlet. Oke. Terpenting kita komunikasi dengan para cabur, pengurus cabang olahraga anggota KONI, kita sampaikan anggaran terbatas yang ya seginilah yang pemerintah bantukan. Memang kalau kita bicara anggaran ya, untuk olahraga ini tidak sama dengan pendidikan ataupun kesehatan di mana dicantumkan berapa persennya. Iya. Baik itu APBN maupun APBD. Tapi kalau di olahraga ini, di undang-undang keolahragaan itu hanya mencantumkan bahwasanya untuk olahraga ini ada kewajiban pemerintah. Tapi itu disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kemampuan anggaran daerah. Anggaran daerah. Jadi masing-masing daerah itu berbeda-beda. Iya. Nah, tapi kita syukurilah untuk saat ini dan di tahun 2024 ini kita juga lagi
persiapan untuk menghadapi PON yang ke-21. Artinya PON yang akan datang di Sumatera Utara dan Aceh, dua tuan rumah kali pertamanya, ini sudah merupakan PON ke-5 yang diikuti Provinsi Kepulauan Riau. Dan memang selama ini anggaran sangat terbatas sekali. Jadi dengan anggaran yang terbatas, ya prestasi juga ndak begitu jelek-jelek amat ya. Berarti dibanding daerah lain. Anggaran Masih minimal, bisa. prestasi maksimal. Masih bisa lah. Masih bisa ya. Setiganya Cuman bisa kalau maksimal kita juga. bicara untuk persiapan, tetap belum maksimal lah. Karena dengan anggaran yang terbatas itu, persiapan atlet kita itu disesuaikan. Yang kita perhitungkan apakah bisa dia pelat profnya, pemusatan latihan provinsinya itu 9 bulan, 6 bulan, 3 bulan, atau 1 bulan mau berangkat. Tapi pada umumnya yang sering terjadi itu ya karena anggaran terbatas tadi paling bisa 1 bulan berangkat menjelang Sebelum berangkat ya, sebelum baru berangkat. bisa masuk pelatihannya. Berarti pelatihan. Tapi problem- sebetulnya itu belum maksimal. Berarti problemnya sebenarnya kalau secara potensi itu, atlet-atlet di Kepri itu potensinya tinggi ya Bang? Tinggi. Tapi tinggi, kita di betul. problem kena pelat prof, kena pelatihan persiapan dengan anggaran yang terbatas. Anggarannya minim banget. Ya. Sejauh ini gini juga. Kita itu sebetulnya dalam kondisi anggaran terbatas dari pemerintah provinsi melalui KONI provinsi, itu nanti terpulang ke masing-masing cabang olahraganya. Mereka ada yang mampu secara mandiri dan yang tidak mampu sama sekali memang menunggu dari KONI. Nah, jadi ada juga berarti cabur yang memang kreatif ya. Ada kreatif dan kebetulan atau mungkin dibantu oleh pihak-pihak tertentu yang dari mungkin ketua, punya hobi yang sama dari gitu minimal ya. dari ketuanya. Makanya dalam mencari ketua cabang olahraga itu memang harus betul-betul orang yang peduli, orang yang bertanggung jawab dan mampulah untuk membantu. Nah, jadi di saat KONI provinsi keterbatasan untuk dia pemusatan latihan ini nih, untuk pelatihan ini karena butuh dana tidak sedikit. Harusnya masa pelatihannya panjang, Ya. karena dananya sedikit jadi pendek. Jadi Pendek kesiapannya karena apa? terbatas, Kalau ya. kita memang mau betul-betul berprestasi ya kita memang harus persiapan jauh-jauh hari. Beda kalau kita misalnya di luar kita ya. Sumatera, beberapa daerah lah di Sumatera, atau kalau di daerah Jawa jangan dilawan lah. Anggaran olahraganya sangat tinggi dan memang udah sistematis pemusatan latihannya itu udah berjalan. Sebagai contoh sekarang kita mau ke nasional. Artinya hasil dari kita Porprov, Pekan Olahraga Provinsi, itu sebetulnya Porprov itu kan ajang seleksi atlet. Iya. Udah dapat itu atlet terbaik dari kota kabupaten untuk memperkuat dan mewakili Kepri. Di PON ya. Di PON, di Prapon, diawali dulu di Prapon sama Porwil. Seharusnya atlet itu sudah bisa langsung di pelat profkan supaya jauh lebih siap. Tapi pada kenyataannya dengan anggaran yang terbatas itu sejauh ini belum dapat terrealisasi seperti itu. Tapi jika nanti Abang duduk, kan ada fungsi budgeting di sana. Ya, ada. Berarti seenggak-enggaknya bisa mengusulkan untuk para atlet-atlet kita ini. Itu tadi karena kita berada di Batam, nantinya itulah salah satu bagaimana saya mendorong KONI melalui anggarannya supaya dia bisa menyiapkan atlet betul-betul maksimal. Jadi ketika kita saling bekerja sama, saling membantu, sinergi. Jadi ketika di provinsi dananya terbatas, dari Batam yang membantu. Karena 80% atlet yang memperkuat kontingen Provinsi Kepri untuk keluar orang Kota Batam. Atlet Batam. Jadi ketika anggaran KONI Kota Batam kita naikkan, dia bisa distribusikan ke cabang-cabang olahraga dan cabang-cabang olahraga bisa bantu ke
klub-klub binaannya ke di mana atlet berada, itu kan akan jauh lebih membantu. Karena apa? Betul. Bantuan untuk cabang olahraga, bantuan untuk KONI itu lebih menitik beratkan kepada pembinaan. Kalau di KONI Batam tingkat kota ya langsung menyentuh ke masyarakat, ke atlet yang berada di lapisan bawah di akar rumput. Ya. Sebenarnya kita kalau mau untuk pelatihan juga, apalagi untuk sparring partner gitu ya, enggak sulit-sulit amat ya. Kita bisa ke seberang. Ya. Biaya lebih sedikit. Dekat, kan kita harus ke irit. Jawa atau ke provinsi lainnya kan gitu loh. Singapura, Malaysia. Terus satu lagi karakteristik kita ini, kita masih sulit menembus dominasi Jawa itu cabang-cabang olahraga bergu atau tim. Ya. Yang ada itu adalah cabang-cabang individu. Nah, itu saja yang nanti kita fokuskan untuk pembinaan. Yang individu yang seperti Pak Nur bilang tadi, kita bisa sparring ke Singapura, Malaysia, ke Thailand, yang dekat-dekat aja. Kadang jauh lebih murah dibandingkan kita berangkat ke daerah Jawa situ. Jadi disitulah nanti saya berkeinginannya seperti itu. Saya dorong nanti KONI Batamnya dibantukan penganggarannya supaya atlet Batam ini jauh lebih siap. Jadi ketika Kepri membutuhkan, karena kita yang mensuplai atlet ke provinsi, provinsi kan tak punya atlet, yang punya atlet ini kota kabupaten. Nah, kita supply lah atlet yang sudah betul-betul siap. Jadi kalaupun seandainya anggaran KONI provinsi itu hanya untuk dapat pelat prof 1 bulan, karena ini sudah dibantukan oleh Batam, bisa 6 bulan, 9 bulan, kan atlet ini akan siap untuk berkompetisi ketika dibawa atas nama Kepri. Itu yang saya pinginkan, seperti itulah sinergi itu. Karena pengalaman kita berada di KONI provinsi dan nanti ketika juga di DPRD Kota Batam. Nah, saya tertarik juga sedikit dengan persiapan PON. Kabarnya PON kali ini juga mengirim cabur yang lebih banyak gitu ya, atlet yang lebih banyak gitu. Alhamdulillah. Dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dibanding 4 kali PON kita berangkat, inilah kali pertamanya kita bisa mempersiapkan atlet yang hasil dari babak kualifikasi, baik melalui Prapon kemarin ataupun melalui Pekan Olahraga Wilayah. Total 29 cabang olahraga. 29. Wah. Duitnya dari mana, Bang? Nah, itulah. Balik lagi. Jadi 29 cabang olahraga itu peluang sangat besar. Jadi dia gini, ketika kita meloloskan banyak atlet, banyak nomor dan banyak cabang olahraga, peluang kita juga untuk merebut medali itu juga cukup besar. Cukup besar, betul-betul. Dibanding PON sebelumnya di Papua, kita hanya lolos 16 cabang olahraga. 16 cabang. Lolos 16 cabang olahraga, 40 nomor. 16 cabang olahraga, 40 nomor. Itu atlet 51 atlet yang lolos. Sekarang atlet yang lolos 112. Wah, luar biasa, Bang. Dan ini 2 kali lipat lebih ya. Dan ini hampir 200%. Dan ini didominasi oleh cabang-cabang olahraga perorangan individu. Individu itu. Nah, disinilah peluang kita itu cukup besar untuk memperbaiki peringkat nih. Kemarin kita memang sedikit turun ke peringkat 27 dari sebelumnya peringkat 19. Nah, kita turun. Banyak faktor. Apakah faktor pandemi ada? Pandemi, minimnya anggaran juga ada, dan juga faktor yaitu tadi kelolosan tadi. Bayangkan dari 39 cabang olahraga yang dipertandingkan di PON Papua, itu ada sekitar 780-an sekian nomor. Bayangkan kita cuma meloloskan 40 nomor. Berapa persen? Jadi di mana peluang kita untuk terdongkrak naik? Iya, betul. Tapi kalau sekarang kita meloloskan banyak atlet, meloloskan banyak nomor, meloloskan banyak cabang olahraga,
peluang kita juga Peringkat kita naik. sangat gitu ya. besar untuk Iya, memperbaiki peringkat. Target kita memperbaiki peringkat di PON yang Minimal balik ke 19 tadi ya, minimal. Minimal, lah, ya. Tapi makanya sekarang ya. tadi balik lagi tadi. Duitnya dari mana? Itu. Ini memberangkatkan orang Jadi, banyak nih gini, kan gitu loh. Kita bersyukur ya Mm-mm. untuk PON kali ini kita dibantukan pemerintah provinsi sangat luar biasa supportnya. supportnya. Mungkin angka bisa disebutkan ada kabarnya ada sampai 10 miliar sekarang ya? sekitar 10 miliar. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya enggak pernah sampai segitu. Artinya disinilah kita di KONI provinsi dan juga untuk cabang-cabang olahraga dapat betul-betul mempersiapkan diri, dan nanti kita dari 29 cabang olahraga itu kita akan mempersiapkan minimal itu 10 atlet. 10 atlet. Jadi nanti akan dibuat skala prioritas 10. yang betul-betul bidikan kita untuk menyumbang medali emas ataupun medali perak atau perunggu, dan yang ya kalau kira-kira sulit untuk menyumbangkan medali, tapi tetap bagaimanapun kita tetap menghargai mereka karena mereka sudah bersusah payah meloloskan untuk di prapon ataupun porwil, itu tetap diberangkatkan. Cuman penanganannya itu tadi yang beda. Ada yang skala super prioritas dan harapan. Oke. Yang skala super prioritas inilah yang kita harapkan untuk memperbaiki peringkat. Kita siapkan 10, syukur-syukur bisa menyumbangkan 10 emas. Tapi kalaupun tidak, balik lagi ke sebelumnya 7 medali emas waktu kita di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu. ya. Sehingga peringkatnya bisa naik gitu ya. Naik lagi peringkat kita. Betul. Seiring dengan dukungan dari pemerintah provinsi untuk anggaran keberangkatan. Tapi ini tertolong juga ya dari kebijakan Mendagri ya yang mengharuskan provinsi menyiapkan anggaran gitu loh. Karena kalau tidak, waduh. Betul. Karena PON kali ini jadi atensi presiden. Sampai-sampai kita tadinya kalau di kalangan KONI atau orang olahraga berpikir, wah ini tahun politik, ini akan hingar-bingar hiruk pikuknya politik tahun ini. Ternyata jadi kami berpikir ini bisa-bisa PON ditunda. Ternyata atensi presiden tetap dilaksanakan tahun ini dan di bulan September. Di bulan September di saat peringatan Hari Olahraga. Jadi artinya itu udah presiden baru belum tuh? Enggak, masih presiden Jokowi. Jadi karena ada atensi dari presiden untuk pelaksanaan PON ini bagaimana supaya daerah dapat mensukseskan melalui keberangkatan kontingen, makanya terbitlah edaran Mendagri, surat edaran Mendagri ke pemerintah provinsi. Disitulah Pemprov dapat menganggarkan dan menjadi perhatian serius untuk anggaran keberangkatan PON ini. Kan bisa refocusing anggaran tuh kan. Nah, makanya di sini juga sebenarnya bisa. Bisa banget, Bang. Tergantung niat dan bagaimana. Nah, jika misalnya begini, Bang. Jika pimpinan daerahnya peduli olahraga dan Pak Dewannya pun juga peduli olahraga. Ini kan satu garis lurus. Cocok. Jika satu garis lurus mereka asal visinya sama soal olahraga pengembangan, tentunya olahraga Kepri luar biasa. Ini cocok nih. Bisa tak bisa nomor 1 kita di. Berarti kan kalau pengen olahraga maju, pilihnya tahu nomor berapa kan, Bang? Jadi itulah yang kita bisa sejalan nanti di provinsi kan ada juga yang peduli satu tuh caleg yang pernah hadir juga di podcast kita kan. Nah di kota ada Bang Amri kan gitu loh. Jadi satu garis mereka. Satu garis nanti olahraga itu bisa maju kan gitu loh. Target kita itu prestasinya meningkat. Nah, di Batam juga seperti itu. Kita mau bagaimana supaya olahraga yang dimulai dari bawah, dari klub, dari lingkungan tempat tinggal masyarakat, disitulah cikal bakal atlet berprestasi akan lahir. Disitulah kita masuk. Apa istilahnya liga antar kampung apa? Semua. banyak tarkam. Belajar dari berawal dari tarkam. Tapi gini, Bang. Berarti kan ini sangat kalau disampaikan udah Amri ini luar biasa, Bang. Berarti masyarakat sudah bisa memilih, sudah bisa mencantumkan pilihan bagi yang
pengen olahraga naik, Ya. bagi yang pengen kebijakan yang benar-benar menyentuh akar rumput, Ya. bagi yang pengen kegiatan sosial meningkat, Ya. bagi anak-anak muda yang pengen Ya. berbagai kegiatan-kegiatan Betul. anak muda itu meningkat, Ya. pilihnya nomor 6. 6 Kita rehat saja. saja. Tak terasa sudah sampai di segmen terakhir ngobrol-ngobrol dengan Uda Amri ini, bisa dibilang sahabatnya. Kita sahabatnya Uda Ya, Amri. Sahabat Amri. semua, sahabat Amri. Sahabat Amri gitu. Ya. Kita satu pekerjaan, Satu profesi. Tentunya Dan dia ada plusnya kan, dia plus konsen koni, olahraga. plus sosial. Kita Ya. nggak ada plusnya, Mbak. betul. Tapi tentunya banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih mungkin masyarakat pada bertanya-tanya, kenapa sih saya harus memberikan suara Untuk Amri. ke Uda Amri, Ya. nomor urut 6, Partai Demokrat, Dapil Dapil 1, Batam Kota Lubuk Satu Baja. Batam Kota Tentu Lubuk. ada, kenapa sih saya harus memberikan suara? Kenapa harus Uda Amri? Kenapa bukan yang lain? Ya, Nah, itu betul. pertanyaannya sering terjadi, Mbak Uda Amri. Ya. Kira-kira gimana jawab, Mbak Amri? DPRD legislatif itu adalah wakil rakyat. Wakil rakyat yang kita bukan nak dilayani, tapi kita yang akan melayani masyarakat. Namanya juga kita wakil, perwakilan dari mereka. Saya orang lapangan dari profesi sebagai wartawan yang sudah lama malang melintang di lapangan, juga aktif di organisasi olahraga, di KONI, yang juga tahu permasalahan di lapangan. Jadi secara profesi kita sudah lama berkomunikasi dengan masyarakat kalangan bawah sampai atas. Begitu juga dengan keaktifan kita di organisasi olahraga, juga kita sudah berkomunikasi langsung dengan para atlet, pelaku olahraga lah, atlet, pelatih, wasit juri, dan pengurus dan lain sebagainya. Di sosial juga begitu, kita terjun langsung, baik itu dalam mengumpulkan donasi maupun juga menyerahkan bantuan dan lain sebagainya. Di paguyuban juga gitu, kita aktif di organisasi. Jadi setidaknya hal-hal permasalahan-permasalahan yang masih ada di masyarakat kita itu setidaknya saya sangat memahami dan mengerti lah. Karena kita dasarnya orang lapangan, anak jalanan juga kitanya. Nah, jadi dengan begitu saya dan dorongan tadi juga yang mendukung baik dari berbagai organisasi yang saya berkecimpung di dalamnya, itu juga yang mendorong saya untuk maju supaya mereka dapat terwakili, termasuk juga kawan-kawan media yang juga turut mensupport, mendukung, mendorong saya lah untuk maju. Supaya apa? Mereka juga bisa merasa terayomi, bisa nyaman lah dengan keberadaan. Jadi pada kesempatan ini saya berterima kasih ke Batam Pos yang sudah memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk podcast pada kesempatan ini, dan saya menyampaikan juga terima kasih kepada masyarakat Kota Batam. Dan pertama-tama yang penting supaya berbondong-bondong datang ke TPS masing-masing nanti di tanggal 14 Februari hari Rabu. Manfaatkanlah, gunakanlah hak pilih kita, karena itu sangat berarti. Jangan kita tidak peduli, sehingga apa hal-hal yang kebutuhan-kebutuhan yang urgensi di sekitar kita juga nanti akan berdampak juga. Tapi kalau kita bisa datang ke TPS, paling berapa ndak sampai berjam-jam, 1 jam ndak sampai juga kalau antri. Salurkanlah hak pilih itu. Nah, di situ juga khusus untuk Batam Kota dan Lubuk Baja, dapil di mana saya ikut kontestasi, saya berharap dukungan, doa, dan juga pilihannya dari masyarakat Batam Kota dan Lubuk Baja untuk DPRD Kota Batam. Saya, Amri,
dari Partai Demokrat nomor urut 6. Kalau partai nomor urutnya 14. Jadi saya sangat berterima kasih sekali jika masyarakat kita bisa menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS dan menyalurkan aspirasinya lewat lewat saya dititipkan. Itu surat suara 5. Jadi yang dipilih itu Yang warna hijau. warna hijau. Warna hijau untuk DPRD Kota Batam. Partainya nomor 14. calegnya Amri nomor 6. Itulah yang akan Partai Demokrat ya. dicoblos. Jadi saya berterima kasih sekali untuk masyarakat Kota Batam. Mudah-mudahan pemilu kali ini tingkat partisipasi pemilih itu meningkat. Baik. Itu harapan kita semua. Itu harapan kita semua. Oke deh. Berarti bagi masyarakat Batam yang pengen olahraganya maju, pengen hal-hal sosial didampingi oleh Bang Amri, dan juga tentunya bagi ibu-ibu rumah tangga yang pengen ketahanan ekonominya yang baik, dan juga generasi muda yang pengen banyak-banyak event-event yang berhubungan dengan anak-anak muda, e-sport dan lain-lainnya. Tentu tahu dong pilihannya nomor berapa. Partainya nomor 14, calegnya namanya Amri nomor 6, Dapil Batam Kota Lubuk Baja. Itu aja ngopi kali ini. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.